Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel gue Fauzan Rapsdin, cakep. Nah, apa kabar nih kalian semuanya? Gimana kabarnya? Sehat aja kan? Gua di sini pengen sharing pada kalian nih masih tentang perkuliahan. Kenapa gue masih sering tentang perkuliahan? Karena gue juga mungkin dengan gue sharing tentang perkuliahan nih kita bisa saling berbagi ya. Mungkin ada yang tahu dan belum tahu. Terus uh, sini gue bakal sharing nih karena kan sekarang gue udah semester 5. Waktu itu ketua kelas gue ngirim jadwal kuliah gue dari semester 1 sampai semester 8. Nah ini di sini ada rincian ini, namanya kurikulum KKN. Nah jadi ini untuk di kampus gue aja ya, ini di Unpam. Jadi di sini nanti untuk termasuk TI semuanya mungkin yang nanti anak mahasiswa baru nanti di sini kalian nih bakal dikasih nih sama ketua kelas. Di situ ketua kelas tuh yang selalu dapat nih ya file-file yang kayak begini nih, yang file-file penting kayak jadwal kuliah dan segala macam. Terus di sini gua bakal sharing nih bagi kalian yang masuk jurusan TI nih ya. Pertama biasanya sih yang kalian hadapi yang untuk masuk jurusan TI itu biasanya itu kalian akan diajarin nih bagaimana belajar algoritma dan pemrograman. Ini sangat penting banget ya, karena algoritma ini kan kita mata kuliah ini bagaimana kita berpikir secara logis dan kritis gitu. Terus nanti di semester 1 ini juga kalian akan belajar bahasa Inggris. Terus ya itu sangat penting juga ya, karena itu merupakan basic dari anak TI. Dasarnya anak TI itu harus bisa bahasa Inggris. Terus fisika dasar nih, hitung-hitungan sama kalkulus nih penting juga. Kalau fisika nih kan kayaknya nih kan hitungannya agak sulit ya. Nah turunannya rumus tuh biasanya fisika tuh. Nah, sama kalkulus itu matematikanya dari anak TI ini penting juga. Kalian juga harus belajar. Terus logika informatika juga. Nah, jadi logika ini kayak kita berpikir secara logika gitu. Terus pendidikan agama juga nih diperkenalkan. Kalian di semester 1 nih belajar agama. Cuman saya pendidikan agama ini cuma ada di semester 1 aja untuk jurusan TI. Karena kan kita mata kuliah ini kan jurusan gitu. Dan setiap semester itu ganti-ganti mata kuliahnya, nggak sama. Terus pendidikan Pancasila juga sama. Pendidikan Pancasila ini kita kayak diajarin bagaimana caranya beradab, terus bersosialisasi dan segala macam. Nih kita belajar di mata kuliah pendidikan Pancasila. Terus pengantar teknologi informasi juga kalian harus belajar juga tuh, pengenalan informatika bagaimana. Nah kalian di situ juga nanti bakal belajar pengantar teknologi informasi dan praktikum fisika. Nah jadi selain kita belajar fisika, kalian juga akan belajar namanya praktikum. Jadi kita juga ada praktek teori sama praktek. Dan untuk semester 2, 3, 4 ini juga sama belajar bahasa Inggris. Dan kalian bisa lihat di sini. Nah di sini juga ada SKS, ada kodenya. Kalau kode ini kalian gak usah pikirin ya, yang kalian pikirin ini nama mata kuliah sama SKS. Jadi gue jelasin kalau di sini SKS ini kan sistem kredit semester. Biasanya yang 2 SKS ini no problem ya kalau misalnya kalian gak masuk. Tapi kalau untuk 3 SKS ini kalian harus wajib masuk, karena ada e-learning juga. Kalian juga harus ya intinya nih kalau yang 3 SKS ini biasanya agak berat gitu. Kenapa di kalkulus, di logika informatika ini jumlahnya 3 SKS. Kalian ini harus kalian benar-benar wajib. Ini kalian harus fokusin daripada yang 2 SKS ini. Jadi setiap mata kuliah yang mata kuliahnya itu SKS-nya banyak, 3, 4 atau 5 segala macam. Tapi kalau di Unpam sih paling banyak SKS itu 3. Paling untuk skripsi doang nih SKS-nya 6. Ini wajib banget nih skripsi. Benar-benar harus kalian seriusin nih. Gimana caranya supaya kalian bisa mencapai target buat lulusan mata kuliah kalian gitu. Terus untuk semester 1, 2, 3, 4 nanti kalian akan belajar bahasa Inggris, ketemu sama bahasa Inggris. Terus untuk fisikanya nanti kalian ketemu di semester 1 dan semester 3. Dan untuk gua sekarang ini biasanya kan untuk semester 5
Cuman nih kalian juga harus tahu nih, nanti kalian juga belajar komputer masyarakat, komunikasi data, dan praktikum algoritma ini nanti bakal kalian temuin nanti di semester 2. Jadi lebih ada teori dan praktek, cuman biasa dipisah-pisah ya di setiap semester. Terus juga kalian nanti belajar statistik sama graf terapan nih juga penting nih, kalian harus belajar, dan kalian di semester 3 ini bakal diketemukan dengan mata kuliah jaringan komputer. Nah, ini jaringan komputer nih biasanya untuk anak SMK nih udah belajar nih. Jurusan RPL nih udah belajar jaringan komputer nih. Sama sistem berkas juga kalian harus belajar, karena ada turunannya bagaimana tuh komputer tuh bisa diciptakan. Nah, kalian belajar sistem berkas. Terus untuk semester 4 dan semester 5 juga nih nanti kalian bakal ketemu nih mata kuliah pemrograman. Jadi kalian sudah bisa memprogram segala macam tuh bakal diajarin di semester 4. Terus untuk struktur data juga nih kalian ketemu di semester 3, dan di semester 4 itu ada praktik. Jadi teori yang di semester 3 dan prakteknya di semester 4. Dan untuk gua nih semester 5 nih, gua sekarang belajar pemrograman web 1 itu HTML, CSS, dan PHP, JavaScript. Nah, itu biasanya ini udah dipelajari nih nanti di pemrograman web 1. Terus analisis dan perencanaan sistem juga nih. Kalian nanti untuk membuat skripsi, kalian kan nanti harus membuat langkah-langkahnya yang ada simbol-simbolnya itu. Nah, nanti kalian belajar nih analisis dan perencanaan sistem. Terus untuk praktikum basis data, gue lupa, nanti kalian di semester 4 nih bakal ketemu namanya basis data atau namanya database. Jadi kalian harus belajar ya, pasti kalau database tuh nggak bakal asing lagi, namanya SQL atau dan MySQL. Jadi kalian itu bakal belajar database tuh, ya kan, gimana caranya kalian bikin database kalian masing-masing dan segala macam. Jadi nanti untuk semester 6, 7, dan 8 ini biasanya nanti semester 6 nanti kalian belajar rekayasa perangkat lunak, pemrograman web 2, lanjutan dari pemrograman web, dan mobile programming. Terus juga nanti di semester 5 kalian juga nanti di perkuliahan tuh bakal ada namanya PKM atau pengabdian pada masyarakat. Nah, seminggu lalu gue juga udah melaksanakan PKM mungkin di beberapa perusahaan atau di beberapa sekolah yang mau kalian tujui. Nah, itu kalian di setiap kampus biasa sih udah ada, cuman beda-beda ya. Terus untuk semester 6 nanti kalian juga bakal KKN nih atau PK atau kerja praktek. Nah, kalian harus wajib nih, ini biasa sendiri. Kalau yang di semester 5 nih kita berkelompok. Terus semester 7 nanti kalian paling nanti kalau kalian mau ikut magang atau mau belajar di luar kampus juga bisa nih di semester 7. Tapi kalau kalian mengikuti mata kuliah di semester 7 ini juga lebih bagus, karena nanti ada kewirausahaan, metode numerik, manajemen proyek informatika, dan sampai ke e-commerce. Terus untuk di semester 8-nya kalian di sini fokus untuk skripsi. Palingan yang kita pelajari paling etika profesi dan interaksi manusia dengan komputer. Nah, jadi total SKS ini semua nih ada 19 nih. Jadi kita nggak bisa nambah. Jadi totalnya ada 146. Kita wajib lulus itu totalnya 144 SKS. Gitu teman-teman. Nanti kalau ada mau ditanyain untuk lebih lengkapnya kalian bisa beri komentar di kolom komentar. Gitu. Ini terima kasih nih pada teman-teman yang mau lihat nih channel gua tentang mata kuliah jurusan TI. Mungkin kalian supaya tahu juga. Jadi ya kalau misalkan kalian belum tahu, jadi nanti kalian tinggal ada gambaran nih, wah gua masuk TI belajar apa aja nih. Tapi kalau udah dia ngasih tahu kan lebih enak, jadi kalian tuh bisa fokus gitu. Nah, paling nanti gue juga bakal sharing lagi tentang perkuliahan gue. Satu lagi, gue ada tips nih buat kalian. Bagi anak jurusan TI minimal itu kita punya laptop itu RAM-nya 8 GB. Jadi supaya lebih nyaman, dan juga untuk aplikasi Visual Studio Code ini juga gak bakal nge-lag. Pertama kalian harus punya Visual Studio Code, terus Cisco ini buat jaringan, praktikum jaringan, terus sama satu lagi itu ini DevC++ nih penting nih, kalian harus punya. Dan satu lagi NetBeans ini untuk pemrograman Java nanti di semester 4. Kalau kalian masuk Unpam, tapi kalau di kampus lain gue kurang tahu, mungkin di semester 1 atau 2 udah ditemukan gitu, udah dipelajari. Ya, terima kasih pada teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.